Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan saya mengunjungi saudara-saudara sekalian, ingin memberitahukan bahwa kalau benar sudah berada dekat dengan Yesus, pasti sikap hati sudah diubahkan. Bahkan dalam keadaan yang paling buruk sekalipun, sudah belajar bagaimana Yesus itu bisa mengubahkan kehidupan dan juga yang terutama membawa saudara ke surga. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa menolong kami. Kami ingin dekat dengan Engkau dan kami ingin mengalami hal-hal luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, saudara-saudara pemirsa, kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat 40 sampai 43. Lukas 23 ayat 40 sampai 43. Demikian kata firman Tuhan. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Mengapa demikian? Mari kita sejenak melihat Injil Markus. Mari kita lihat Injil Markus
Injil Markus pasal 15 ayat 32. Markus 15 ayat 32. Kata firman Tuhan demikian. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Jadi orang ini tadi waktu Yesus baru mulai salibkan, mereka baru mulai salibkan, juga ikut mencela. Tetapi kenapa di sini berubah? Saudara sekalian, orang yang disalibkan itu kesempatan terakhir untuk caci maki orang. Ya. Kenapa? Sebentar lagi dia mati. Karena itu dia caci maki orang. Dan ada 3 hal yang berbeda yang dilihat oleh penyamun ini yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Yang pertama ialah ia melihat sikap hati Yesus tidak sama dengan mereka. Maksudnya dua orang teman ini yang sama-sama penyamun, sama-sama perampok itu. Jadi dia heran ya. Kalau beda pasti orang ini tidak ada kesalahan. Ya kan? Jadi begitu dia berpikir. Itu pertama. Yang kedua ialah dari mana dia tahu Yesus itu raja orang Yahudi? Kan dia tidak bisa baca sambil melirik. Saudara perhatikan saya. Tidak bisa. Kapan? Ketika itu kayu itu yang ditulisi dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Itali atau bahasa Latin itu dituliskan, sempat terjadi perbantahan sampai prajurit itu harus pergi menemui Pilatus karena diprotes oleh orang-orang Yahudi. Tulisannya itu apa? Itu in re, ya, Yesus Nazarenus Rex Yudeae. Artinya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ditulis itu. Waktu mereka berbantah-bantah itulah itu penyamun yang satu ini melihat. Dan kenapa dia percaya? Dia percaya karena sikap Yesus di kayu salib itu menunjukkan bahwa dia seorang raja. Luar biasa sekali. Karena itu dalam keadaan apapun, tunjukkan sikap hidup saudara sebagai bangsawan surgawi. Hidup yang terkendali, yang menjadi kesaksian. Padahal waktu itu sebenarnya biasanya orang tadi saya sudah katakan yang disalibkan itu mereka caci maki. Ya, semua orang yang di sekitar mereka. Apalagi prajurit yang menyalibkan mereka. Luar biasa. Jadi kemudian apa? Itulah sebabnya, satu lagi, ya harus kita ingat bahwa dia disalibkan sekitar 6 jam bersama-sama dengan Yesus. Jadi dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, waktu itu Yesus mati di kayu salib. Jadi selama sekitar 6 jam itu, pikirannya yang tadi kata Injil Markus, ya, dia ikut mencaci maki Yesus karena memang belum sempat kenal. Tapi dengan persekutuan bersama dekat dengan Yesus, dekat dengan Yesus itu selama 6 jam mengubah cara berpikir. Itulah sebabnya pesan saya pada hari ini, pesan saya malam ini kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita dekat dengan Yesus dan mengalami perubahan. Kita melihat, karena itu saya mengusulkan kepada saudara-saudara sekalian, banyaklah membaca keempat Injil, supaya saudara melihat tingkah laku Yesus dan adaptasi itu, terima itu dalam hidup saudara sekalian, sehingga saudara bisa menjadi kesaksian. Dan apa? Sesuatu yang amat sangat penting untuk orang yang disalibkan itu diterima oleh penjahat ini. Lalu ia berkata,
Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Luar biasa, luar biasa. Karena sikap hatinya tadi yang benar terhadap Tuhan, yang berubah terhadap Tuhan Yesus maksudnya, maka kemudian ia menerima apa yang paling dibutuhkan oleh umat manusia, yaitu keselamatan dan masuk ke surga. Mari kita sungguh-sungguh menyadari hal ini dan jangan sia-siakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan mengalami perubahan hidup dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong kami supaya kami mengalami perubahan hidup yang nyata dan punya sikap yang baru setiap hari terhadap Yesus. Sehingga akhirnya kami akan sampai ke garis akhir dengan ucapan syukur kepada Tuhan, karena kami sudah menerima apa yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.